Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai, dimanapun Anda berada, saya mendapatkan sebuah informasi, katanya di dalam buku KNU-an yang sudah tersebar di lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU atau yang terafiliasi dengan NU, itu sudah mengalami penyelewengan sejarah atau distorsi sejarah, yaitu dengan munculnya sosok bernama Habib Hasyim bin Yahya sebagai salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, ini saya jadi penasaran, apakah benar ada nama Habib Hasyim bin Yahya, kakek daripada Habib Lutfi bin Yahya, sebagai salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama di dalam buku KNU-an itu. Nah, untuk membuktikan itu, mari kita lihat di buku KNU-an ini, sahabat ya, yang paling dasar. Ini buku KNU-an kelas 4 ini, kelas 4 SD atau MI ya, untuk SD atau MI. Ini diterbitkan oleh LP Ma'arif NU Jawa Tengah. Terbitan tahun berapa ini? Kayak tahun 2020, sahabat ini. Nah, sahabat bisa cek lah. Nah, ini kita lihat di dalam halaman 4 ada judul bab itu sejarah Nahdlatul Ulama. Kemudian di sini ayo membaca. Ini untuk SD, jadi maklum sahabat ya, bahasanya begitu. Ayo membaca. Nah, mari kita baca. Di sini dikatakan Nahdlatul Ulama atau NU terdiri dari dua kata, yaitu Nahdlah dan Ulama. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama. Nama Nahdlatul Ulama atau NU ini atas usulan Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz ya, Mas Alwi Abdul Aziz. NU merupakan organisasi keagamaan yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi. NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta ulama-ulama lainnya seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Raden Asnawi, dan Kiai Haji Ridwan Abdullah. Ini belum ada sahabat ya nama Habib Hasyim bin Yahya. Kalau kita lihat foto-foto yang ada di situ, ya, itu juga enggak ada sahabat. Kemudian kita lanjut di halaman 5. Di sini dikatakan pada awal berdirinya para ulama sepakat mengangkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar atau pemimpin besar, dan Haji Hasan Gipo sebagai ketua Tanfidiyah atau ketua pelaksana. Pemilihan dan pengangkatan pimpinan di NU disebut dengan istilah muktamar. Cerita berdirinya Jam'iyah NU tidak lepas dari ulama karismatik Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Pada tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar beliau mendirikan organisasi. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak serta-merta menyetujui. Beliau kemudian sholat istikharah, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian Syekhona Khalil Bangkalan mengutus santri beliau, yakni Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, mengantarkan tongkat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1925, Syekhona Khalil Bangkalan mengutus santrinya lagi, yakni Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, mengantarkan tasbih kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disertai dengan bacaan Ya Jabbaru Ya Qahhar.
tasbih diambil langsung dari leher Kiai Haji As'ad, karena Kiai As'ad tidak berani menyentuh tasbih tersebut dan mempersilahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengambilnya sendiri. Nah, cerita ini juga pernah disampaikan langsung sahabat ya oleh beliau Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Di video itu sudah banyak sahabat bisa akses. Nah, sampai di sini ternyata tidak ada sahabat nama Habib Hasyim bin Yahya. Nah, kemudian ada tuh beberapa foto yang tersebar dan itu dinarasikan sebagai, loh ini kok ada di buku KNU-an tiba-tiba muncul nama Habib Hasyim bin Yahya. Nah, ini kita cermati sahabat ya. Itu tuh saya telusuri ternyata berada di buku kelas 5, buku KNU-an untuk kelas 5 SD atau MI. Di situ masuk di dalam subbab ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan dikategorikan sebagai pendiri, tetapi di situ dinarasikan sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan di situ banyak sekali ulama-ulama yang ditampilkan. Dan setelah saya lihat ini di sini itu ada 2 Habib yang tercatat terpublis melalui buku ini. Kalau kita lihat di sini, pertama adalah Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, kemudian Syekh Khotib Sambasi, kemudian ada Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdur Rauf Al-Singkili, kemudian Pangeran Diponegoro, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan wah banyak sekali sahabat, minta baca satu-satu nggak selesai-selesai nanti. Mungkin sahabat kalau ya memiliki teman atau siapa begitu yang sekolah dan di situ sekolahnya terafiliasi dengan NU, ada kaitannya dengan NU, nah itu mungkin bisa dilihat sendirilah itu, murid-muridnya pasti punya itulah. Buku KNU-an sahabat ya, itu dilihat sendirilah. Dan intinya di sini ada nama Habib Hasyim bin Yahya. Itu yang pertama. Kemudian di halaman berikutnya di situ juga ada Habib satu lagi sahabat. Dari banyaknya ulama yang ditampilkan di sini, itu yang pertama ada Habib Hasyim bin Yahya, kemudian yang kedua ada Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Yang lain ini tidak dari klan Habaib sahabat. Yang terakhir ini ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian Kiai Haji Sahal Mahfud, kemudian Kiai Haji Maimun Zubair, kemudian ada juga Kiai Haji Masruri Muahni itu. Nah, kemudian kita disuruh di sini untuk mengamati, amatilah gambar di atas. Gambar di atas adalah ulama Nusantara yang menjadi tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama tersebut menerima ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dari para guru beliau hingga bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas sahabat ya. Kok tiba-tiba di situ ada nama atau sosok Habib Hasyim bin Yahya. Nah, di situ ternyata bukan dinarasikan sebagai pendiri, tetapi ya memang hanya dibariskan bersama dengan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan memang kita tidak bisa pungkiri sahabat ya, para Habib ini kebanyakan memang yang ada di Indonesia kita tahu itu pahamnya sama dengan kita, yakni Ahlussunnah wal Jamaah di dalam akidah mengikuti Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan di dalam fikih kita mengikuti 4 madhab, yakni khususnya kita juga mengamalkan madhab dari pada Imam Syafi'i. Kemudian di dalam bidang tasawuf kita mengikuti Imam Al-Ghazali, ada Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian Syekh Ahmad Al-Badawi dan lain sebagainya, itu sama. Ya mungkin kalau di bidang tasawuf agak beda sih ya. Kalau habaib itu kan yang ditonjolkan selalu di leluhur-leluhur beliau seperti Faqih Muqaddam, kemudian ada siapa itu yang Asegaf itu dan lain-lain. Nah, mungkin bedanya hanya di situ sahabat. Tetapi secara akidah, secara fikih kita itu ya sama, dan kita mau tidak mau ya memang harus katakan itu adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi wajar ketika di dalam buku KNU-an ini ada nama Habib Hasyim bin Yahya, dan itu saya kira tidak salah, tidak keliru sahabat ya. Dan ketika kita melihat tadi jelas sekali tidak ada nama Habib
Hasyim bin Yahya di barisan ulama-ulama yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi informasi tentang apakah di dalam buku KNU-an ada penyelewengan sejarah, ada sosok baru yaitu siapa tadi ya, Habib Hasyim bin Yahya sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Itu ternyata bukan. Di situ hanya dinarasikan sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Gitu sahabat ya, kiranya bisa dipahami. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.